Selamat datang di episode ke-7 yang bakal nemenin malam Jumat kalian dengan cerita-cerita horor kiriman kalian atau cerita dan mitos yang berkembang di masyarakat. Bakal kita bahas tuntas di sini. Jadi buat yang kalian belum dengerin episode 6, kalian langsung bisa dengerin episode 6 dulu baru lanjut ke episode ini. Karena di episode 6 juga ada cerita tentang seorang pengirim yang ada di Palembang, dan juga cerita seorang teman yang mengalami kisah yang tidak masuk akal waktu persami. Jadi buat yang belum dengerin, kalian bisa dengerin terlebih dahulu episode 6. Aku mau ucapin terima kasih sebesar-besarnya buat para pendengar podcast ini. Juga terima kasih sebanyak-banyaknya untuk yang sudah mengirimkan cerita baik secara langsung, DM Twitter, mention Twitter, ataupun email. Karena cerita kalian lah yang membuat para pendengar podcast Bagi Horor mendapatkan asupan dosis horornya setiap malam Jumatnya. Dan semoga para pendengarnya bisa semakin banyak lagi, para pengirimnya juga semakin banyak lagi, karena kalian lah yang terus bisa menghidupi podcast ini. Terima kasih. Untuk minggu ini aku ada info menarik tentang sebuah game horor buatan Indonesia. Buat gamers pasti tahu, yaitu Dread Out, yang ceritanya adalah seorang siswi SMA terjebak di dunia dalam tanda kutip mereka, dan itu dibuat live actionnya atau dalam bentuk film. Dan semenjak Pengabdi Setan, aku rasa horor Indonesia perfilman punya standarisasi yang baik sekarang, yang ceritanya udah gak absurd dan bisa memberikan goosebumps waktu nonton. Kerasa banget gimana aura horornya. Bukan cuma cerita yang absurd yang hanya menonjolkan sisi-sisi tertentu aja ya. Sekarang udah bisa memberikan ancaman dalam bentuk ancaman horor lah ke penontonnya. Bagus sih horor Indonesia sekarang, memberikan rekomendasi ke kalian setiap minggunya. Oke, itu cukup untuk awalan kita untuk malam hari ini. Aku tahu kalian sudah gak sabar buat dengerin ceritanya, karena cerita malam hari ini bukan cuma menarik buat kalian, tapi juga menarik buat mereka yang tidak kasat mata, yang mungkin sekarang sedang mendengarkan bersama kalian di luar kamar kalian, di bawah tempat tidur kalian, atau malah di dalam lemari kalian. Ada yang sedang ikut mendengarkan podcast ini. Jadi buruan kalian cek sebelum dia semakin menikmati dan tidak mau pergi. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu, siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Cerita untuk malam hari ini datang dari seorang pendengar yang bernama Zaki. Zaki merupakan salah satu mahasiswa di perguruan tinggi negeri di daerah Solo. Dan kejadian horornya terjadi semasa Zaki masih duduk di bangku sekolah menengah atas di daerah Jogja. Kebetulan SMA Zaki merupakan boarding school, atau yang biasa kita sebut dengan asrama, di mana setiap siswa atau siswinya harus tetap berada pada asrama sekolah sampai masa sekolah selesai. Saat itu Zaki sudah duduk di kelas 3, di mana merupakan masa yang paling sibuk untuk seorang siswa, karena akan menghadapi ujian nasional serta ujian masuk perguruan tinggi yang diinginkan. Entah kenapa hari itu Zaki sibuk sekali. Dari mulai pagi, siang,
hingga sore. Dia harus berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mengurusi beberapa hal. Setelah selesai, Zaki segera kembali ke kamar untuk membersihkan badan dan berganti pakaian. Zaki merasa lelah sekali hari itu. Namun tiba-tiba ada pesan masuk di HP-nya dari salah seorang sahabatnya yang mengajaknya untuk belajar bersama. Zaki yang sangat lelah ingin menolak. Tapi kenapa ia berpikir saat itu bahwa belajar bersama kan lebih efektif daripada ia belajar sendirian. Zaki pun mengiyakan. Ia segera mengemasi beberapa bukunya yang diperlukan nanti dan segera berjalan menuju kamar yang telah disepakati bersama oleh kedua sahabatnya. Zaki yang saat itu berjalan di lorong asrama, entah kenapa dia merasa tidak enak sekali hari itu. Entah karena capek atau karena ada hal lain. Setelah Zaki sampai ke kamar sahabatnya, mereka segera melakukan belajar bersama, membahas beberapa materi, dan membahas beberapa soal yang sulit. Tidak terasa, malam sudah larut sekali hari itu. Teman-temannya masih belajar. Zaki yang tidak kuat karena terlalu lelah, akhirnya ketiduran di depan buku-bukunya. Entah berapa lama saat itu Zaki bilang, antara sadar dan tidak sadar, dia terbangun. Namun anehnya, badannya tidak bisa digerakkan. Zaki panik bukan main, karena dia masih mendengar teman-temannya belajar. Namun dia tidak bisa menggerakkan badannya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat di atasnya sedang berdiri seorang perempuan. Seorang perempuan memakai baju putih dan mukanya, Zaki ingat sekali mukanya saat itu. Mukanya bukan seperti di film-film ataupun di gambar-gambar yang pernah diceritakan oleh orang. Mukanya merupakan wajah yang tidak bisa diproses oleh otak Zaki. Dia melihat seorang perempuan berdiri di sana dengan mata yang hanya memiliki satu, pupil berwarna hitam yang bergerak dari mata kirinya ke mata kanan yang terus bergantian. Dan mulutnya, Zaki ingat sekali bentuk mulutnya yang menganga, yang terus menyeringai ke arah Zaki sambil mengeluarkan suara-suara kecil. Zaki ingin sekali berteriak saat itu, namun mulutnya seperti terkunci. Dia sadar di situ masih ada teman-temannya. Lima menit, Zaki terdiam, tidak bisa bergerak. Tiba-tiba suaranya seperti terlepas. Dia bisa teriak saat itu. Dan teman-temannya pun kaget. Teman-temannya kaget. Kenapa tiba-tiba Zaki teriak? Zaki pun hanya bisa diam.
Dia dia bingung bagaimana harus menjelaskan kepada teman-temannya. Akhirnya dengan sisa tenaga yang ada, Zaki menceritakan. Dan teman-temannya bilang bahwa mungkin kamu kecapean dan kamu rap-rap atau ketindihan. Zaki pun masih menerima itu dengan masuk akal. Ya mungkin dia kecapean karena aktivitas yang begitu banyak dari pagi hingga malam. Zaki pun segera mengemasi barang-barangnya dan izin untuk balik ke kamar duluan untuk istirahat. Sepanjang perjalanan menuju kamar, Zaki terus tidak bisa melupakan wajah perempuan tadi yang berdiri di atasnya dengan mulut yang menganga dan menyeringai ke arahnya. Dia melihat di jam tangannya sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Sepi sekali lorong saat itu. Dia mulai berlari-lari kecil untuk menuju kamarnya. Setelah ia sampai dan mengunci kamarnya, dia segera tidur malam itu. Namun kemudian dia bermimpi. Dia berada di suatu tempat warung internet, game online saat itu. Dan entah kenapa dia ingin menuju kamar mandinya. Ketika dia menuju kamar mandi, dia melihat di situ ada orang. Dia menunggu beberapa saat. Namun kemudian pintunya terbuka. Dan yang dia lihat adalah sosok perempuan yang tadi berdiri di atasnya. Perempuan itu hanya diam menatap Zaki dengan bola mata hitamnya yang terus berputar dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, dan mulutnya masih terus menyeringai ke arah Zaki. Zaki mulai menyadarkan dirinya bahwa itu cuma mimpi. Tiba-tiba sosok itu berlari ke arah Zaki dan Zaki kembali terbangun. Dengan badan yang tidak bisa digerakkan, dengan mulut yang tidak bisa untuk diteriakkan. Bola mata Zaki hanya berputar dari kiri ke kanan untuk mencari ada apa sebenarnya yang terjadi. Namun, ketika dia melihat jendela di depan kasurnya, dia melihat sosok wanita itu lagi. Berdiri menghadap Zaki, kali ini dengan wajah yang marah. Mulut yang tidak tersenyum, mata yang melotot, dan Zaki mengingat bahwa matanya hampir keluar. Mata yang sudah dipenuhi darah, dan tiba-tiba tercium bau yang sangat amis masuk ke kamar Zaki. Zaki ingin sekali berteriak untuk memanggil teman-temannya, tapi dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Sekitar 2-3 menit, Zaki terus bertatap-tatapan dengan makhluk itu. Namun tiba-tiba tangannya sudah mulai bisa bergerak. Dan Zaki segera teriak. Tepat setelah teriakan Zaki, teman-teman kamar sebelah datang untuk menghampirinya dan bertanya ada apa. Zaki tidak ingin menceritakan malam itu.
Zaki hanya bilang bahwa dia bermimpi buruk. Teman-temannya pun menyarankan Zaki untuk berdoa dulu sebelum tidur. Dan esoknya, karena dirasa sudah tidak ada apa-apa, Zaki mulai bercerita kepada teman-teman dekatnya kenapa semalam dia berteriak. Dan teman-temannya pun mengiyakan bahwa perempuan itu sering terlihat mondar-mandir di lorong asrama. Dia seperti mencari sesuatu yang tidak bisa ditemukan. Mungkin saat itu Zaki hanya sedang kecapean, hingga badannya rentan, dan makhluk apapun itu bisa melakukan interaksi pada Zaki. Beberapa bulan kemudian, setelah ia lulus, saat mengemasi barang-barangnya di asrama untuk keluar, dia mendengar tawa itu lagi di kamarnya. Tawa yang sama persis dan bau yang sama persis yang dikeluarkan oleh wanita itu beberapa bulan yang lalu. Mungkin Zaki pikir itu adalah merupakan tanda perpisahan. Zaki pun hanya bilang bahwa tolong jangan goda orang-orang sekitar sini lagi, karena kami di sini bersekolah dan ingin membanggakan orang tua. Zaki tersenyum dan kemudian pergi meninggalkan asrama tersebut. Namun, setelah ia berkuliah, saat itu Zaki sedang tidak ada mata kuliah. Zaki sedang kosong dan ingin pergi ke warung internet game online. Dan betapa kagetnya Zaki bahwa warung internet yang didatangi merupakan warnet yang sama persis dengan yang mimpinya berapa bulan yang lalu. Dengan pintu yang sama, dengan bentuk rumah yang sama, cat tembok yang sama, bahkan bentuk susunan ruangan yang sama. Kemudian Zaki menoleh ke arah kamar mandinya. Dia melihat pintu yang persis, namun hanya beberapa ada tambahan kecil di situ. Entah Zaki merasa diberitahu sesuatu oleh makhluk itu, atau makhluk itu masih bersama Zaki sampai sekarang. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang pernah tahu. Itu cerita untuk malam hari ini, tentang Zaki yang mengalami kisah horornya di asramanya. Mungkin kalau menurut aku, saat itu Zaki kecapean, terus ngebuat dirinya rentan, hingga mereka bisa berinteraksi. Mungkin buat pendengar podcast Bagi Horor yang memiliki kemampuan lebih, kalian bisa cerita apakah benar apa yang dialami Zaki tadi bisa menunjukkan sesuatu di masa depan. Seperti tadi kan Zaki bermimpi bahwa dia ada di sebuah warung internet yang kemudian berapa bulan kemudian dia melihat bentuk yang sama, bentuk warna cat yang sama, rumah yang sama.
seperti yang di mimpinya, yang dia juga mengalami ketindihan oleh sesosok wanita tersebut. Peristiwa ketindihan itu juga masih abu-abu ya. Banyak yang beranggapan bahwa itu peristiwa medis. Coba kita berada di tahap aku lupa, kayak ada sesuatu tahap yang di skip gitulah. Jadi ada tahap rapid eye movement sama tahap apa gitu, yang ngebuat akhirnya tubuh mematikan semua organ tubuhnya. Tapi nggak semua ya, maksudku alat gerak tadi dimatikan, tapi otak kita masih sadar, yang ngebuat akhirnya kita ngelihat aneh-aneh. Tapi banyak juga yang percaya bahwa ketindihan itu merupakan kelakuan mereka yang tidak kasat mata dan ingin iseng kepada kita. Kalian juga bisa cerita sudut pandang kalian gimana. Sekali lagi terima kasih buat Zaki yang sudah mengirimkan cerita ini, karena bakal aku bacain di tiap episodenya jika kalian mau. Jadi kirimkan segera cerita kalian supaya penuh menerima asupan horornya dari kalian. Sekali lagi terima kasih untuk Zaki. Dan minggu depan bakal masih tetap ada cerita dari salah satu pendengar kita. Enggak spoiler, dengerin aja minggu depan episode 8. Untuk malam hari ini aku rasa cukup sampai di sini. Dan terus hati-hati apa yang ada di sekitar kalian, karena kita tidak tahu kita sedang berada bersama siapa, entah jahat atau baik. Mereka ada di sekitar kita. Selamat malam.